Kita semua memahami kondisi keuangan negara Indonesia saat ini dalam keadaan yang tidak terlalu baik cash flow-nya. Kita juga mengetahui pada saat ini bisnis nasional juga tidak berjalan dengan baik karena efek social distancing sejak 3 bulan kemarin terutama berimbas ke sisi UKM yang menyerap 97% angkatan kerja nasional. Sebagian besar UKM sedang berat. Kita juga tahu ekspor tidak terlalu baik, juga impor. Karena efek protokol COVID di setiap negara itu berbeda pengaruhnya sehingga volume perdagangan seluruh dunia turun saat ini. Bahkan di banyak negara terjadi deglobalisasi alias pasar hanya domestik saja dan ekonomi pun ke arah resesi. Investasi baru bagi investor banyak yang memilih menahan sambil menunggu efek Tiongkok dan Amerika bersih tegang dengan batas akhir adalah November 2020 ini di mana Pilpres Amerika akan diadakan. Hal ini membuat banyak investor menunggu tahun 2020 berakhir baru mengambil tindakan. Hanya sedikit yang berani ambil resiko di masa COVID dan di masa ketegangan dua negara raksasa tadi berperang. Fakta data lainnya lagi, diketahui bahwa 70% uang beredar di luar pemerintahan dipegang oleh hanya 2.000 akun bank. Bayangkan kalau satu orang punya 2-3 akun, ternyata 2.000 akun itu dimiliki tidak lebih 200-an keluarga atau kelompok bisnis yang memegang 70% keuangan tersebut di Indonesia. Di saat pandemi dan perang Amerika Tiongkok, kaum 2.000-an akun ini hanya sedikit yang mau bergerak membangun baru. Mereka hanya memutar yang sudah ada. Kesadaran atau awareness terhadap kesehatan mereka sangat tinggi. Mereka sangat paham akan fatality dari COVID sehingga dibuka PSBB atau dilonggarkan. Mereka tetap hati-hati di dalam bertindak. Bahkan mereka memilih berdiam diri sekarang tanpa investasi baru. Dengan slowdown mood ekonomi dari kaum 2.000-an akun ini, maka perputaran domestik bisa dikatakan volumenya turun banyak. Angka pastinya saya tidak tahu. Namun sampai bulan September nanti mungkin mereka belum aktif juga yang 2.000 akun ini. Kalau dunia internasional bagaimana? Multinasional organisasi semacam IMF, World Bank, dunia pasar modal seperti Wall Street mencatat penurunan volume transaksi dan arus uang. Semua orang seakan dalam kondisi siaga, red alert. Di tengah terbatasnya dana APBN, di tengah turunnya transaksi berjalan, di tengah konflik dua negara besar Tiongkok Amerika, inilah masa yang paling tepat untuk Indonesia mengambil langkah strategis, cepat dan tetap silent. Apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya, izinkan saya memberi sedikit ilustrasi agar memahami apa yang akan kita lakukan. Saya memiliki sahabat, sudah seperti kakak saya sendiri, seorang wanita pengusaha batik berusia 63 tahun. 3 tahun yang lalu, dia divonis di kepalanya ternyata jaringan syarafnya ada blocking 20% di saluran darahnya di kepalanya, di mana resiko besar sekali jika dia harus operasi. Peluangnya untuk sehat seperti semula hanya 50%. Kemungkinan ada cacat permanen dalam dirinya. Dia dalam keadaan dilema ketika mengetahui berita itu. Dilema berat sementara ketika ada serangan di kepalanya bisa sakit luar biasa. Bahkan painkiller sudah dosis terbesar itu pun bisa buat dia pingsan karena sakitnya menahan rasa sakit. Dalam kebimbangan dia memilih membatik. Membatik menjadi pelipur lara diri, menjadi hiburan baginya. Setiap saat siang malam dia membatik selama 8 jam sehari bahkan hingga larut malam. Ketika membatik dirinya trans, setengah sadar dan terus dirinya dipertahankan dalam dunia trans pikirannya tadi. 2 tahun berlalu, dia merasa heran karena sakit yang dideritanya ternyata jarang kambuh. Kalaupun kambuh hanya sedikit. Dia minum paracetamol, hilang. Kemudian dia memutuskan untuk melakukan CT scan di kepalanya. Dan dokter terkejut, ternyata syaraf baru muncul melompati jaringan syaraf yang lama alias jaringan tersebut menjadi menyambung dengan jaringan yang lama. Dengan demikian, kalaupun dioperasi penyumbatannya, resikonya kecil untuk menjadi masalah karena jaringan baru sudah tercipta. Benar, operasi akhirnya dilakukan. Ternyata dia sekarang sehat kembali seperti sedia kala. Sekarang apa moral cerita ini dalam strategi membangun ekonomi dan menyelesaikan masalah kedaulatan di bangsa Indonesia ini? Kita tahu salah satu strategi membangun ekonomi adalah dengan membangun supply atau membangun industri. Salah satu ilmu ekonomi yang kita akan gunakan adalah strategi yang namanya economic at war. Ada 3 referensi kita kali ini. Bagaimana Jerman membangun ekonominya sejak tahun 1918 di mana Jerman kala itu kalah perang dunia pertama dan harus membayar biaya perang kepada negara pemenang perang. Jerman dihinakan kala itu. Namun di tahun 1933 Jerman memiliki kekuatan mesin perang terbesar di Eropa dan di tahun 1936 Jerman menguasai Eropa. Bagaimana Jerman membangun kekuatan hanya dalam 15 tahun dari minus menjadi terkuat di Eropa tersebut. Yang kedua adalah Jepang. Tahun 1945 Jepang rata tanah. Namun ketika tahun 1964 Tokyo mengadakan olimpiade tercanggih dalam masa tersebut, dunia tercengang. Bagaimana caranya hanya dalam 19 tahun Jepang
membangun kekuatan ekonomi demikian pesatnya dari minus di tahun 1945 tersebut. Yang ketiga adalah Tiongkok yang miskin di tahun 80-an, kemudian melakukan revolusi di tahun 1989, kemudian di tahun 2008 Olimpiade Beijing diadakan. Dunia tersentak akan kemajuan ekonomi yang demikian pesat dalam 20 tahun dibangun oleh Cina. Apa yang dilakukan sehingga Tiongkok bisa melakukan itu semua? Apakah harus surplus transaksi yang dikumpulkan? Di tahun 1989 Cina dagang aja nggak punya modal. Bagaimana mengumpulin surplus transaksi? Sekali lagi, apa yang dilakukan tiga negara itu? Inilah ilmu yang dipelajari dan dipakai dalam ilmu MMT, Modern Monetary Theory, yang diprakarsai oleh Profesor Michael Hudson. Hudson menggunakan referensi Jepang dan Jerman, dikemas dalam teknik ilmu ekonomi baru berbasis monetary dan fiskal yang dinamis. Diajari di Peking University dan diambil oleh petinggi Partai Komunis Tiongkok di tahun 1989, mulai dijalankan program tersebut. Kalau Indonesia mau menjalankan, ini semua harus dilakukan bukan menggunakan sistem yang lama, bank sistem, bank sentral sistem, bukan pakai sistem tersebut. Kita pakai jalur baru seperti halnya jaringan syaraf otak manusia yang ternyata terus tumbuh di saat masa krisis karena self-defense mechanism dalam tubuh manusia adalah pemberian Allah yang sangat luar biasa yang harus kita manfaatkan di masa seperti ini. Pertanyaannya sekarang, wahai putra bangsa yang terbaik, beranikah kita melakukannya? Ikhlaskah kita melepas ilmu lama kita? Kalau kita menyatakan old system doesn't work, maka apa yang di depan mata kita ini adalah new system that proven work.